Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada bahasan baru, yaitu gelombang. Selanjutnya, apa itu gelombang? Lalu, bagaimana fenomena gelombang dalam kehidupan? Dan materi apa saja sih yang akan kita pelajari pada bahasan gelombang ini? Baik, berikut ini fenomena gelombang dalam kehidupan. Di sini contohnya adalah sebuah bola yang berada di atas permukaan air. Bola tersebut digoyang-goyangkan. Nah, sehingga di sana tampak permukaan air juga ikut bergoyang dan membentuk gelombang. Atau kita lihat seperti airnya itu ada bulat-bulatan gitu ya. Selanjutnya, contoh yang lain di sini adalah bagaimana bunyi dari speaker ini mampu menggoyangkan air. Nah, bunyi ini termasuk juga gelombang karena kita lihat ketika air atau cairan di sini di dalam wadah yang diletakkan di atas sumber suara, ternyata cairan itu juga ikut bergoyang atau naik turun ya, bisa kita lihat. Tergantung dari kerasnya musik tersebut mungkin ya. Nah, di sini bunyi juga termasuk contoh gelombang. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya setelah kita melihat fenomena gelombang dalam kehidupan, baik itu gelombang pada air, gelombang bunyi, bahkan ada contoh lain sebenarnya, yaitu gelombang cahaya. Cahaya juga termasuk gelombang, atau mungkin gelombang pada tali ya. Nah, setelah kita melihat bahwa ternyata fenomena gelombang itu ada dalam kehidupan sehari-hari, kita langsung lanjut pada materi. Apa sih itu gelombang? Untuk mendefinisikan gelombang, yuk kita simak video berikut. Kita lihat di sini ada 4 bola yang berada di atas permukaan air. Nah, kita berikan gangguan di tengah bola tersebut. Kita lihat bolanya ini dia naik turun ya, ikut bergerak, tapi naik turun gitu. Nah, kita berikan gangguan di tengah-tengah, katakanlah di sana terbentuk gelombang. Dan bola-bola ini mereka terlihat seperti mendapat sesuatu, sehingga akibatnya bola-bola ini dia gerakannya tuh seolah-olah naik turun kayak gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gelombang. Ada sesuatu yang merambat yang melalui getaran benda atau getaran partikel. Nah, di sini yang merambatnya itu adalah energi atau gangguan yang kita berikan. Jadi partikelnya ini dia hanya naik turun saja akibat meneruskan sesuatu itu. Nah, sesuatu itulah yang merupakan gangguan tadi. Kayak gitu ya. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari fenomena air tadi, airnya itu cuma naik turun aja partikel airnya. Tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia naik turun. Nah, yang menyebabkannya itu adalah getarannya atau gangguannya itu yang merambat. Kalau dari sini dari kiri ke kanan gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa gelombang ini adalah getaran atau energi yang merambat, atau bisa kita sebut sebagai gangguan atau energi yang merambat melalui getaran atau getaran yang merambat, kayak gitu ya. Kayak contoh kasus yang tadi gitu. Jadi gangguannya tersebut merambat tetapi melalui bentuk getaran. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang akan kita pelajari. Di sini yang akan dipelajari yaitu ada 3 materi. Yang pertama itu ada pengelompokan gelombang, lalu ada besaran-besaran pada gelombang dan sifat-sifat gelombang. Pengelompokan gelombang. Nah, di sini ada 3 kriteria pengelompokan gelombang. Jadi yang pertama, gelombang itu dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Nah, nanti berdasarkan arah rambat dan arah getarnya ini, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Lalu yang kedua, ini berdasarkan medium perambatannya. Kayak gimana nih berdasarkan medium perambatannya? Nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik atau yang memerlukan medium untuk merambat, dan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, yang ketiga, gelombang juga dikelompokkan berdasarkan amplitudonya. Ada 2 nih, ada gelombang berjalan dan ada gelombang berdiri,
atau gelombang stasioner, atau gelombang tegak gitu. Jadi kalau gelombang berjalan ini amplitudenya itu tetap. Kalau gelombang berdiri atau gelombang stasioner ini amplitudenya itu berubah-ubah. Oke, selanjutnya ini adalah kita akan bahas ya, gelombang transversal. Tadi kan gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya itu dibagi dua, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang transversal, dia memiliki arah rambat dan arah getar yang tegak lurus. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Jadi si partikel itu, dia getarannya itu, osilasinya itu, dia ke atas ke bawah ya, bergetarnya tuh ke atas ke bawah. Tetapi rambatan energinya atau rambatan gangguannya itu bukan mengalir ya, searahnya itu ke kanan, kayak gitu ya rambatannya. Nah, sehingga di sini gelombang transversal dikatakan dia memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Nah, yang kedua, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang juga ada yang dimaksud dengan gelombang longitudinal. Kalau tadi kan gelombang transversal, sekarang gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini dia bentuknya tuh seperti ini. Ada rapatan, ada renggangan. Ada yang rapat dan ada yang renggang. Kayak gitu ya. Nah, sehingga di sini arah rambat ataupun arah getarnya itu sama, searah. Karena dia kan kalau renggangan dan rapatannya itu, si partikelnya itu bergetarnya itu atau berosilasinya itu ke kiri dan ke kanan. Sedangkan gelombang longitudinal kan tadi ke atas ke bawah ya. Nah, getarannya itu bergetar ke kanan dan ke kiri, dan energinya juga itu merambatnya dari kiri ke kanan gitu ya, sama. Jadi searahnya tuh arah horizontal. Nah, itu yang disebut sebagai gelombang longitudinal, terdiri dari rapatan dan renggangan. Contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi ini dia bentuknya, partikel-partikel di udara ini dia membentuk rapatan dan renggangan, sehingga meneruskan suara ke telinga kita. Nah, selanjutnya yang ketiga kan gelombang ini dikelompokkan berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan dan ada gelombang berdiri. Kalau gelombang berjalan, dia memiliki amplitudo yang tetap. Kita lihat bahwa titik-titik simpangan terjauhnya di gambar ini ya sama aja gitu ya, tiap posisinya itu sama. Nah, itu artinya amplitudonya itu tetap. Ya gitu, itu gelombang berjalan. Sementara gelombang stasioner atau gelombang berdiri atau gelombang tegak, dia memiliki amplitudo di setiap titiknya itu beda-beda. Bisa kita lihat nih, titik terjauhnya atau simpangan terjauhnya itu beda-beda. Ada yang pendek, ada yang tinggi gitu ya. Nah, itu gelombang berdiri. Selanjutnya, setelah pengelompokan gelombang, kita masuk ke besaran-besaran fisis pada gelombang. Apa saja sih yang besaran fisis yang ada pada gelombang itu? Oke, kita lihat di sini kita ambil contohnya itu pada gelombang transversal. Karena gelombang transversal ini lebih mudah untuk dianalisis dibanding gelombang longitudinal. Nah, di sini kita lihat ada sebuah gelombang transversal, titik-titik A, B, C, D, E, F, dan G gitu ya. Nah, besaran-besaran fisis dalam gelombang ini, yang pertama tuh adalah simpangan, atau yang biasa dilambangkan sebagai Y gitu ya. Nah, simpangan ini adalah posisinya, perubahan posisinya, jarak dari perubahan posisi dari setimbang, katakanlah ini posisi setimbang pada saat tertentu ya. Misalkan yang di sini, ini simpangannya itu pada saat T sekian tuh di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini gitu ya. Di sini dan di sini juga termasuk simpangan. Jadi simpangan tuh perubahan posisinya pada titik setimbangannya gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai amplitudo. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo atau yang biasa dilambangkan dengan A besar, ini merupakan simpangan terjauh dari sebuah gelombang. Nah, di sini titik B ini merupakan simpangan terjauhnya atau jarak paling besar dengan titik setimbangnya ini. Ini titik setimbang ya. Nah, titik B ini dia termasuk sebagai amplitudo. Atau bisa jadi ini titik D. Titik D juga ini termasuk dia jarak terjauh dengan posisi setimbangnya. Kayak gitu ya. Atau
titik D ini juga sebagai simpangan terjauhnya, menyimpang terjauh gitu ya. Jadi titik B, titik D, titik F, dan titik H ini termasuk amplitudo dari gelombang yang ada pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut sebagai frekuensi atau yang biasa dilambangkan sebagai F kecil ya. Nah, frekuensi ini merupakan jumlah gelombang yang melalui suatu titik tertentu tiap sekon atau tiap detik, atau banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Atau yang kita rumuskan secara sederhananya, frekuensi ini sama dengan N per T. Dengan N adalah banyaknya gelombang dan T adalah waktu. Nah, satuan dari frekuensi ini satuannya adalah Hertz ya. Frekuensi satuannya itu adalah Hertz. Oke, nah selain itu ada besaran lain nih pada gelombang ini yang kita sebut sebagai periode ya, atau yang biasa dilambangkan dengan T besar. Nah, periode ini merupakan waktu yang diperlukan oleh satu gelombang untuk melalui suatu titik tertentu, atau banyaknya waktu per banyaknya gelombang ya, banyaknya gelombang. Atau yang biasa kita rumuskan sebagai T per N. Jadi terlihat ya bahwa periode ini kebalikan dari frekuensi, sehingga sama aja dengan 1 per frekuensi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga mengenal istilah cepat rambat gelombang, atau yang biasa cepat rambat gelombang, atau yang biasa dilambangkan dengan V ya. V ini dari velocity, kecepatan. Nah, cepat rambat gelombang ini merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu tertentu. Jadi jarak yang ditempuh tiap satuan waktu gitu ya. Atau kecepatan gelombang ini dia dirumuskan sebagai lambda kali frekuensi, atau sama aja dengan lambda per periode. Karena frekuensi ini sama dengan 1 per periode, kayak gitu. Nah, lambda ini, apa sih itu lambda? Ini lambda kan ya, ini lambda. Nah, lambda ini merupakan panjang gelombang. Panjang gelombang atau yang biasa dilambangkan dengan lambda. Nah, panjang gelombang ini jarak untuk satu gelombang. Satu gelombang itu dari mana ke mana? Nah, kalau dari gambar ini, satu gelombang ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, ini jaraknya itu adalah lambda. Kita tulis ya. Nah, dari sini sampai sini. Nah, ini adalah satu gelombang, atau jaraknya ini, jarak satu gelombang ini kita sebut sebagai lambda. Kayak gitu ya. Jadi satu gelombang tuh dari A, B, C, D sampai ke E. Nah, kalau di gambar ini ada berapa gelombang? Di sini dari A ke F itu ada berapa gelombang ya? Dari A ke B itu setengah, B ke C juga setengah, C ke D juga setengah, D ke E setengah, E ke F itu seperempat. Berarti kan dari A ke C itu ada satu gelombang, C ke E itu satu gelombang, berarti 2 gelombang ya. 2 gelombang ditambah E ke F itu seperempat gelombang, berarti 2 gelombang ditambah seperempat, atau 2 1/4 gelombang. 2 1/4 ini sama aja dengan 9/4 gelombang. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk karakteristik gelombang mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.